Ibu Padang, pertanyaannya, pendeta, dikatakan di Alkitab, jika menyentuh bangkai binatang haram, kita menjadi najis. Apakah jika kita menggunakan produk seperti baju atau tas atau sepatu dari kulit binatang haram, kita menjadi najis? Silakan pendeta. Terima kasih. Terima kasih Ibu Padang untuk pertanyaannya. Apakah hanya kalau menyentuh bangkai binatang haram seseorang itu menjadi najis? Saya pikir ini merujuk kepada apa yang dituliskan di dalam Imamat pasal yang ke-11. Coba kita baca satu ayat yang ke-39 dalam Imamat pasal yang ke-11, ayat 39. Imamat 11 ayat 39. Ya. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Apakah ini berbicara tentang binatang yang haram? Enggak. Bagaimana, Steve? Belum cek lagi pendeta dari atas. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu. Iya. Berarti binatang haram atau bukan? Halal. Bisa kita makan. Bukan yang haram ini, yang boleh dimakan. Tetapi ini berbicara bukan tentang binatang yang mati disembelih untuk diolah dan dimakan. Tetapi binatang yang mati karena penyakit, binatang yang mati tidak secara wajar, bukan karena disembelih. Tetapi kalau binatang itu disembelih, ya orang yang memegang binatang yang disembelih, ini berbicara tentang ayat 39, seekor binatang yang menjadi makananmu. Kalau orang pegang domba lalu kemudian domba itu masih hidup, ya dia tidak najis. Orang menunggang unta itu masih hidup, ya dia tidak menjadi najis. Orang menunggang keledai, contohnya Yesus menunggang keledai, yaitu keledai hidup, Yesus tidak menjadi najis. Ini ayat 39 berbicara tentang binatang yang tidak haram, yang halal, yang boleh dimakan. Kalau domba itu disembelih, orang yang memegang domba itu tidak menjadi najis. Jika orang yang memegang domba itu setelah disembelih menjadi najis, maka bayangkan saja apa yang bisa membersihkan kenajisan itu. Kalau seorang yang berdosa sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab Imamat di zaman perjanjian lama dahulu, Yesus belum mati di atas kayu salib. Orang yang berdosa itu membawa seekor domba ke bait kudus, ke bait suci, lalu kemudian dia harus menyembelih akan domba itu. Lalu imam akan mengambil darahnya lalu memercikan ke dalam tirai di dalam bait suci itu. Kalau dia berdosa lalu kemudian dia memegang domba itu, dia najis lagi, jadi tidak pernah selesai padahal untuk membersihkan kenajisan itu dengan menggunakan korban juga tidak selesai. Jadi ini berbicara tentang binatang yang mati tidak dengan disembelih dengan tujuan tertentu. Itu membuat najis menurut ayat ini. Lalu apakah ada contoh-contoh di dalam Alkitab orang menggunakan kulit binatang? Ya, ada contohnya, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 21. Tolong dibaca ayat ini. Kejadian pasal 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, setelah mereka mengenakan pakaian kulit binatang itu, apakah Adam dan Hawa menjadi najis? Tidak.
Justru pakaian dari kulit binatang yang Tuhan pakaikan kepada mereka melambangkan bagaimana Tuhan Yesus akan menutupi dosa-dosa mereka, mengampuni mereka dengan pengorbanan yang akan Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan sebelum itu dinyatakan dengan korban-korban binatang. Habel juga mengorbankan korban binatang dan mempersembahkan kepada Tuhan. Itulah yang Alkitab katakan. Dan karena itu adalah untuk korban bagi Tuhan, maka korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, binatang-binatang itu tidak ada satupun yang haram, semuanya adalah yang halal. Baca saja di dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, kalau bukan kambing, domba, lembu, atau burung tekukur, semuanya adalah yang tidak haram, semuanya adalah yang halal. Dan kulitnya bisa digunakan untuk bisa digunakan untuk pakaian. Untuk Adam dan Hawa ternyata dipakai untuk menjadi pakaian, karena binatang itu bukan mati karena penyakit atau mati secara tidak wajar, tetapi memang disembelih. Jadi beda. Ini ayat-ayat yang mengenai kenajisan itu adalah tentang yang kenajisan yang orang menyentuh lalu najis, lalu sampai matahari terbenam, lalu kenajisan itu akan diselesaikan, dibersihkan. Itu tentang yang mati tercekik lah, mati kejepit lah, mati karena sakit dan lain sebagainya. Dalam perjanjian baru apa ada contoh orang yang mengenakan pakaian dari kulit? Mari kita buka atau baca di dalam Matius 3 ayat yang keempat. Matius pasal yang ketiga ayat yang keempat. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Terima kasih. Ini unta kan tidak boleh dimakan menurut Imamat pasal 11, tapi Yohanes Pembaptis ini temannya Tuhan Yesus, dia pakai jubah bulu unta, lalu ikat pinggang kulit dan lain sebagainya. Lalu baca di Keluaran pasal yang ke-25 dan seterusnya. Ada beberapa kali disebutkan tentang kulit yang dipakai sebagai atap dari bait suci itu, sampai beberapa lapis. Itu kulit kemungkinan besar bukan dari binatang yang boleh dimakan, tapi digunakan. Karena itu bukan dari yang mati tercekik dan lain sebagainya, tetapi memang digunakan dengan tujuan untuk itu tertentu. Hanya saja saya hanya bicara ini dari sudut pandang Alkitab. Akan tetapi bayangkanlah kalau seseorang punya uang dan dia hanya mau menggunakan sepatu harus dari kulit buaya. Kasihanlah, satu buaya harus dikorbankan supaya orang yang punya uang ini pakai sepatu dari kulit buaya. Ya, jadi dilihat dari sudut pandang lingkungan, environment, cinta lingkungan, konservasi dan lain sebagainya. Maka ini adalah suatu hal yang sampai sekarang ini sangat sensitif menggunakan produk kulit seperti itu. Tapi itu bukan pembahasan, itu di luar ranah kita. Ranah kita adalah apa yang Alkitab katakan. Saya tidak mau melanjutkan ke arah sana. Nanti ada yang lebih mengetahui akan membahas dari sudut pandang tersebut. Terima kasih.